pintu cahaya menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah karena karunia yang Allah berikan, hari ini kita masih bisa berjumpa dalam pintu cahaya menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali hari ini. Mudah-mudahan di Jumat yang penuh dengan barokah dan inayah ini, Anda dan keluarga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Wulan Furi hari ini akan berbincang dengan Ustadz Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail tentang pendidikan akhlak bagi remaja. Belakangan ini kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali kekhawatiran tentang remaja. Dan kekhawatiran ini berlebih ketika remaja kurang intensif diberikan pendidikan akhlak. Yang sebetulnya jalan keluarnya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan akhlak bagi remaja agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan sebagai orang tua. Untuk itu, marilah pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan akhlak bagi remaja. Dan kami berada di Masjid Istiqlal, Jakarta, rumah Allah yang begitu megah. Di masjid ini sudah ada adik-adik yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah hadir menemani saya. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang tentang materi kita hari ini yaitu pendidikan akhlak bagi remaja, kita sapa dulu guru kita, Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah ketemu kembali. Dan juga pemirsa, saya tidak sendiri, ada Mas Rosid yang jadi teman saya. Baik, kita akan berbincang tentang pendidikan akhlak bagi remaja, tetapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Siti Solihatul Hazikoh dengan surat Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azimi fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim.
Islam merupakan agama yang santun, karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya etika, moral, dan akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama makhluk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Orang tua dan para pendidik berkewajiban memperhatikan pertumbuhannya agar remaja atau pemuda tidak dipengaruhi oleh emosinya, dan pendidikan akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan suatu kehidupan, khususnya ditujukan kepada para remaja yang pada saat ini banyak melakukan masalah-masalah dan kasus-kasus yang dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pendidikan akhlak mempunyai peranan yang penting dalam menentukan arah dan tujuan yang baik dalam salah satu kehidupan bagi mereka. 3 pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Dari pendapat 3 tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Pendidikan akhlak ini merupakan kewajiban orang tua, karib kerabat, dan guru terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama orang tua, untuk mendidik anak-anaknya agar memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang, sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Baik pemirsa TVRI dan adik-adik sekalian di Masjid Istiqlal, masih dalam acara Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Subhanallah, alhamdulillah. Pemirsa dan adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita, tetapi dikenal dengan istilah Tuan Guru. Tuan Guru itu panggilan seorang ustadz di Nusa Tenggara Barat, Ustadz. Ya. Benar Ustadz ya. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan memberikan ceramah adalah Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail, Magister Agama. Beliau adalah Imam Masjid Istiqlal. Selanjutnya kakak juga mau menyapa adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Setuju? Yang pertama dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah semangat ya. Pagi-pagi jam 4. Lalu yang kedua dari Madrasah Alia Negeri 22 Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya kalau anak muda itu pada ngaji setiap hari kayak gini nih, subhanallah. Ini calon-calon surga semua, amin. Lalu juga dari Madrasah Alia Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah menyapa, semua ceria, semua bahagia, dan semua yang pasti akan menerima pencerahan dari Tuan Guru. Terima kasih Mas Rashid, Mbak Bulat. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Biasa memang bangun subuh seperti ini. Insyaallah. Biasanya kalau di tetangga-tetangga saya itu yang muda umumnya sholat subuh, kunutnya kejemur gitu. Tahu kunutnya kejemur? Enggak tahu Ustaz. Selalu sholat subuh waktu siang, ketika matahari sudah tinggi, ketika doa kunut tangannya kejemur gitu loh. Ya, mudah-mudahan bukan adik-adik. Saya yakin ini semua madrasah aliyah ya. Madrasah aliyah itu sudah dikenal dengan akhlaknya yang baik. Amin. Tolong ini dipelihara terus. Ini satu kebanggaan kita sebagai generasi muslim ya, dengan kalimat atau kesan yang demikian. Adik-adik sekalian, kita pada kesempatan pagi hari ini berbicara tentang pendidikan akhlak bagi remaja. Biasanya remaja itu usianya ya usia adik-adik ini. Dari kelas berapa itu? SD. Ya, SMP dan SMA gitu ya. Kelas 7 sampai kelas 12. Berbicara tentang pendidikan. Pendidikan itu bahasa Arabnya apa? Ilm. Tarbiyah. Dia. Ya. Guru yang mendidik namanya murabbi. Murabbi. Ya. Murabbi kan? Kalau kita di madrasah panggilnya ustadz. Nah, kalau di Saudi Arabia ustadz itu profesor. Ya, ini kehormatan juga buat kita. Murabbi. Kenapa dikatakan murabbi? Dia mendidik, yang memelihara, yang merawat. Maka Allah juga disebut dengan Ar-Rabb atau Rabbun. Pendidik, pemelihara, yang merawat. Orang tua kita juga disebut Rabbun. Ayo kita ingat doa untuk orang tua. Apa doanya? Bayani shaghira. Walidayya Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, limpahkan kasih sayang kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah menjadi Rabbku, kama rabbayani Rabb, ya kan? Kama rabbayani shaghir. Sebagaimana mereka telah mendidik, merawat, memelihara aku ketika aku masih kecil. Ya, orang tua kita Rabb sebagai orang yang merawat kita di masa kecil, dan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam kehidupan kita. Itu pendidikan. Yang kedua, ini pendidikan akhlak. Adik-adik sekalian sudah tahu definisi akhlak. Kita sering mendengar istilah yang setara dengan akhlak itu tata krama, sopan santun,
moral, etika, ya, adat istiadat, ya, dan lain sebagainya. Itu semua bermuara kepada akhlak. Tapi akhlak itu menampung semua istilah-istilah yang ada tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Khalik. Itu susunan dari huruf kha, lam, dan qaf juga. Ya, ingat ya. Kha, lam, dan qaf. Khalik. Kemudian beliau mencipta. Pekerjaan mencipta namanya khalaqa, ya kan? Yang dicipta namanya makhluk. Ketika makhluk melakukan interaksi dengan pencipta, dengan Khalik, dan melakukan interaksi dengan sesama makhluk, baik itu manusia, orang tua, guru, teman, ataupun berinteraksi dengan teman-teman, maka dibutuhkan tata cara bergaul dengan sesama, atau tata cara berkomunikasi dengan Allah. Itu disebut dengan akhlak. Sama kan akar katanya? Akhlak dari jamaknya khuluq, ya. Ya, perilaku. Khalik pencipta, makhluk yang dicipta. Mencipta itu khalaqa, telah mencipta. Ini berarti apa? Kalau kita mau menarik definisi dari akhlak itu adalah perilaku makhluk yang disesuaikan dengan petunjuk Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang norma bisa sebagian sesuai dengan akhlak, bisa juga bertentangan dengan akhlak. Maka akhlak itu harus patokannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adik-adik sekalian, akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada orang tua, ya. Allah nomor satu. Yang kedua orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua menjadi akhlak yang dominan untuk diperhatikan oleh kita sebagai anak terhadap orang tua. Adik-adik sekalian, dalam surat Luqman itu sebahagian ulama mengatakan nabi. Ada yang mengatakan, dalam riwayat dikatakan dia orangnya pendek, kulitnya hitam, ya, seperti orang negro. Tapi kata-katanya, pesan-pesannya itu mengandung petuah yang penuh hikmah. Ya, Luqmanul Hakim, begitu ya. Pasti adik-adik sudah akrab itu dengan nama Luqman. Luqmanul Hakim menyampaikan pesan yang diabadikan oleh Al-Quran surat Luqman itu. Antara lain, akhlak yang perlu kita perhatikan adalah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Jangan menyekutukan Allah. Baik. Nah, itu nilai yang menjadi landasan awal dulu. Baik, setelah kita dengar landasannya apa saja, mungkin ada yang langsung ingin bertanya nih, ya. Bagaimana akhlak remaja sebetulnya yang harus kita lakukan? Masih remaja kan? Iya. Sama, kita kan sama semua. Sama-sama remaja kita ya. Remaja tahun berapa? Iya. Baik, silakan remaja bertanya. jadul. Saya Siti Rahmawati dari Man 1 Jakarta. Ya. Man 1. Saya ingin bertanya, sebagai remaja kita sering dipojokkan dengan ungkapan kenakalan remaja. Padahal kenakalan kita ini sebagian besar karena salah didik orang tua. Bagaimana menyikapinya? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Orang rame-rame memposisikan remaja sebagai kambing hitam ketika terjadi kenakalan. Ya. Kenakalan remaja, tawuran remaja, narkoba, ya, pergaulan bebas dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau remaja berani juga ngomong, mestinya ada kenakalan orang tua gitu loh.
Salah didik berarti. Iya, ada kenakalan orang tua. Remaja menjadi nakal karena orang tuanya Nakal. berani nggak ngomong? Ibunya dengar. Ya, nakal dalam tanda kutip karena orang tua tidak mendidik kita dengan baik. Ya. Orang tua tidak berpihak kepada pendidikan moral anak-anaknya. Ya, orang tua di sini yang paling pertama utama orang tua kita di rumah. Guru juga termasuk orang tua dalam hal ini. Mereka adalah murabbi, tadi sama-sama jabatannya menyandang ungkapan nama Rabbul Alamin, ya, pemelihara alam semesta. Mestinya beliau-beliau itu yang memelihara akhlak moral kita semua. Iya. Maka kalau ada kenakalan remaja, mestinya dicari akar permasalahannya bukan pada remaja, tapi dari orang tuanya. Dirunut ya? Ya, dirunut. Jadi jangan kambing hitam itu lihat anaknya hitam, tapi pasti ayahnya hitam gitu loh. Berarti di sini kita semua yang peduli terhadap akhlak dan moral, terhadap etika, pasti akan memahami bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja itu adalah bias dari kenakalan generasi tua dan tidak ada keteladanan, contoh yang baik dari generasi tua. Pernah dengar pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Berarti kalau sudah dicontohkan separoh, cenderungnya dia ditiru semuanya. Betul. Kalau Iya. yang salah ya? Kalau yang salah, dia melakukan salah setengah-setengah, yang meniru lebih pintar daripada yang mencontoh. Kalau yang itu betul, kesalahan. belum tentu 50% ditiru. Kalau yang betul belum tentu. Baik. Tapi mestinya yang betul juga demikian. Betul. Yang betul ya? juga demikian. Cuman kesadaran perjuangan yang sungguh-sungguh dari generasi tua untuk mencontohkan, meneladankan, menanamkan nilai-nilai akhlak kepada generasi muda. Artinya memang sama-sama berjuang. Baik. Sama-sama, betul. Jadi selain orang tua menilai anak, anak juga boleh menilai orang tua ya? Ustaz? Boleh. Beli scoring. Boleh, tapi kita dengan cara-cara yang santun ya. Betul. Kasih orang tua itu pengertian, pemahaman, ungkapan yang sopan. Jangan sampai dengan nada-nada Ini kasar. kenakalan ini apa karena salah didikannya emang anaknya memang mulai brojol memang begitu satu orangnya? Berbagai faktor memang, berbagai faktor. Iya. Kalau itu kita tidak bisa generalisir, tapi yang jelas yang lebih dominan itu tadi pendidik pertama dan utama di rumah. Coba kalau di luar separah apapun kerusakan moral, kalau di rumah kita punya nilai, tata nilai yang dijunjung tinggi oleh semua anggota keluarga, insya Allah satu anggota keluarga itu baik semua. Nah, artinya value-nya datang dari keluarga. Betul. Baik, kita ke pertanyaan lagi, silakan. Siapa yang sudah siap? Apakah benar Ustadz? Suka atau senang dengan lawan jenis itu normal? Berpacaran dalam Islam apakah boleh? Senang dengan lawan jenis itu normal apa enggak? Jawabannya Langsung dijawab oleh perempuan-perempuan. Iya. muda ini normal. Ternyata yang perempuan lebih jenius dari yang laki-laki ya. Malu-malu saat laki-laki. Ya, yang laki-laki juga tahu jawabannya, cuman nggak mau mengungkapkan. Adik-adik sekalian, senang dengan lawan jenis itu fitrah. Sunnatullah, memang demikiannya Allah menciptakan kita. Ya. Persoalannya, senang dalam pemahaman yang bagaimana? Ya. Ya. Apakah pacaran dalam Islam boleh? Jawabannya? Jawabnya tidak, Ini yang perempuan bilang nggak boleh, yang laki-laki boleh. Wah, ini bisa diadu nih. Ya, bisa diadu ini. Baik, Ustaz. Coba nanti jawabannya Ya. setelah itu ya. Setelah pesan yang berikut Ya, ya, ini oke. kayaknya nih ada yang pro dan Ini yang pro Boleh kontra nih, ya. Oke. Oke, Dipisahin kayaknya nih. Iya, tetap jangan kemana-mana ya. Baik, Pemirsa, baik. kami masih akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Menuai. Ya, Anda masih di Pintu Cahaya Menebar Kejujuran.
Sebagai orang tua kita wajib memahami dunia remaja hingga kita mengerti apa dan dengan bahasa yang seperti apa remaja bisa memahami apa yang kita katakan. Untuk itu tetap bersama kami belajar tentang pendidikan akhlak bagi remaja bersama Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail. Tadi kita sudah mendengar jawaban-jawaban dari putri remaja kita tentang pacaran dalam Islam. Tidak boleh, tapi kata putranya boleh. Nah, ini kita adu. Silakan Ustaz. Baik. Yang mana Ustaz? Ini terjadi perbedaan pemahaman atau pendapat. Kita ingin mendengar ya, wakil dari yang putra atau yang remaja putra, apa alasannya kenapa mengatakan bahwa pacaran dalam Islam itu boleh. Silakan maju satu orang. Namanya siapa? Apa langsung disampaikan? Rahmat. Namanya Rahmat. Ya. Yang samping. Rahmat, tadi kebanyakan dari yang putra, kalau enggan mengatakan semuanya, bahwa pacaran dalam Islam katanya boleh. Alasannya kira-kira apa itu? Mungkin itu kalaupun boleh emang udah kebiasaan ataupun adat ya, kalau dari adat-adat luar gitu, bagian daerah barat gitu. Oh, adat orang barat atau orang Eropa. Berarti bukan adat kita dong. Mungkin bisa jadi. Kalau adat kita boleh apa enggak? Kita sebenarnya nggak boleh. Ah, ini dukung yang perempuan ini. Ini tidak berpihak kepada yang laki-laki ini. Kita panggil dulu yang Bagaimana? perempuan juga ya. Ayo, yang perempuan maju satu orang. Ayo, silakan. Kasih alasannya. Dari belakang. Berarti yang Silakan. siapa? Rahmat. Ya, silakan. Sini sayang, sini nak. Tadi kenapa? Alasannya boleh, silakan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Namanya siapa salah. namanya? Nama saya Fayunda dari Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta. 22. Alasannya kalau dalam Islam kan emang nggak ada yang nama istilah pacaran, Iya. cuman adanya istilah ta'aruf atau perkenalan. Karena pacaran itu mendekati kemaksiatan. Oh, begitu ya. Oh, bagus kan? Berat. Ini Usianya berapa? Apa udah ini pinter mestinya harus ada tampil dari laki-laki yang bisa Memberikan argumen. menyampaikan argumentasi yang bagus. Ini perempuan cukup bagus menyampaikan alasannya ya. Ini berdiri di depan kalian, teman-teman kalian yang mewakili untuk menyampaikan pendapat. Tolong juga kebiasaan seperti ini harus menjadi tradisi. Jangan suruh maju aja malah malas ya. Oke. Pacaran dalam Islam itu sebenarnya juga ada. Jadi tidak ada pacaran ala jahiliyah, itu nggak ada. Pacaran itu ada. Namun pacaran bagi orang yang mau masuk ke jenjang pernikahan. Ya, tadi diistilahkan ta'aruf. Ya. Nah, itu pacaran. Khitbah, meminang. Meminang itu dalam rangka mengenal lebih jauh calon istri atau calon suami. Itu diajarkan oleh Islam. Memang pacaran dalam tanda kutip yang dikenal oleh anak muda sekarang itu sudah terlampau jauh. Sudah terlampau jauh dari norma-norma Islam, bahkan norma-norma ketimuran. Kita sering mencontoh tradisi orang Eropa, orang Barat, padahal belum tentu sesuai dengan tradisi ketimuran kita. Sekarang saya tanya kepada adik-adik sekalian, kalau usia kalian ini berpacaran, tujuannya untuk apa? Semangat belajar kabarnya. Oh, untuk semangat belajar. Cuman yang pinter berarti pasangannya. Tapi kalau alasannya cuman itu perlu dibuktikan. Jangan hanya sekedar alasan. Betul. Benar nggak dengan pacaran kemudian prestasi di sekolahnya meningkat? Jangan-jangan justru terbalik. Benar apa enggak nih? Ai, kenceng Jadi lagi. di dalam Islam pacaran bagi remaja mestinya belum boleh. Iya. Belum boleh. Karena cenderungnya akan merusak pikiran itu. Betul. Bukan menyehatkan pikiran. Kalau sekedar berkenalan, mengekspresikan kesenangan kita kepada lawan jenis. Ketertarikan. Ya, ketertarikan itu sah-sah saja, itu boleh. Batasnya Tapi sampai dalam mana, batas-batas tertentu. Betul. Tidak boleh berduaan di tempat sepi. Ya kan? Sekarang Rame.
Banyak berduaan di tempat rame, tapi orang nggak kenal kita. Di mall kan rame, tapi orang nggak peduli dengan kita. Itu juga sama dengan tempat sepi. Iya? Makanya remaja Islam jangan sering-sering ke mall mestinya. Seringnya ke masjid. Jadi ketemunya di masjid gitu? Iya. Sekarang ini kan banyak orang yang mencari pasangan kesulitan karena mencari pasangannya di mall, mencari pasangannya di tempat hiburan, mencari pasangan di ya pokoknya di tempat-tempat yang tidak jelas. Dengan demikian akhirnya mereka pun juga tidak yakin dengan pilihannya. Betul. Generasi Islam mencari pasangan itu di masjid. Di majelis taklim sudah ketahuan, oh orangnya senang ke masjid. Itu satu nilai yang paling bagus. Jangan cari nilai yang lain di luar itu. Cari Ya. aktivis Maka di situ, Ustaz, ya. betul, remaja ini harus bergabung dengan kegiatan remaja masjid. Kalian harus menjadi pionir-pionir, penggerak-penggerak di remaja masjid dimanapun kalian berada. Baru ajak teman-temannya untuk mengambil masjid sebagai habitat lingkungan bergaul generasi-generasi Islam. Jadi kalau Jangan di mall. punya keinginan untuk main di masjid dengan niatan itu nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa, cuman tadi ada batasannya ya. Ada batasannya. Batasan, jangan pacaran itu teman tapi mesra gitu loh. Jangan, nggak boleh. Oke, good. Terima kasih. Kalau dalam tahap kata Mbak Bulan tadi untuk mendorong semangat belajar dan lain sebagainya itu ditoleransi, tapi hanya sekedar berkenalan. Kalian belum ada niat untuk menikah kan tentunya? Kan setelah kuliah dulu, setelah jauh ya, masih masih. jauh sekali. Oke. Kalau pacaran sekian lama waktunya, ngapain aja itu? Kemana aja? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kemana Baik, aja? makasih, Itu sayang. tolong itu ditutup pintu-pintu itu Iya. dengan mestinya nggak usah dulu lah, tapi tolong ekspresikan dengan hal-hal yang positif saja. Oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Silakan. Rahmat ya. Beri Terima kasih. aplaus dong untuk Ya. teman-teman. Iya. Ya, baik. Kita masih punya kesempatan satu lagi pertanyaan ya. Siapa yang sudah siap, Putra atau Putri? Iya. Silakan. Saya mau nanya Ustadz, Iya, silakan. cenderungnya remaja tidak sabar karena banyak Tidak sabar. belum pengalaman dan kekuatan. Bagaimana cara agar remaja bisa sabar menjadikan kepribadian remaja kita? Oh, sabar supaya menjadi kepribadian remaja. Betul. Ini remaja, kata beliau ini cenderung mau buru-buru instan karena punya tenaga yang kuat, kecerdasan akal yang juga Gerasa-gerusu. brilian ya, Iya. brilian. Pinginnya tuh kalau kata Pak Karno dulu itu, beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncangkan dunia. Begitu potensi yang ada pada pemuda itu, remaja, pada kalian semua itu. Jadi 10 orang saja bisa menggoncangkan dunia. Satu orang di Alia bisa menggoncangkan satu Alia kan ya, satu remaja itu. Coba. Saya ingin menjawab ini dengan satu peristiwa yang diceritakan oleh guru saya dulu pernah menyampaikan cerita seperti ini. Ini ceritanya di Bima ya. Di Bima. Di Bima ya. Ustaz Terang. Guru ketika saya aliyah, ada orang tua atau kakek-kakek yang mengamati perilaku anak muda dari jauh. Anak muda ini ya anak muda di kampung, pegang kampak mau memecahkan batu. Sudah beberapa kali dipukulkan palunya di batu yang besar itu, tapi batu ini nggak pecah-pecah. Iya. Nggak pecah-pecah batu itu. Akhirnya si pemuda ini putus asa. Dia lempar palunya dan dia berdiri. Si kakek yang mengamati dari jauh tadi mendekat. Ada apa gerangan anak muda? Wahai kakek, saya sudah memukul batu ini kok nggak pecah-pecah. Coba mana palunya? Ambil palu. Dipukul oleh kakek itu 1 kali, 2 kali, ternyata pecah. Apa jawab anak muda? Apa jawab kita? Apa reaksi kita? Kok bisa? Kok sakti benar kakek itu ya? Saya sudah memukul beberapa kali, tapi kok nggak pecah-pecah? Udah puluhan kali, ratusan kali. Ini kok kakek baru 2 kali kok langsung pecah? Ada apa rupanya itu? Si kakek itu bijak.
pengalamannya sudah banyak. Makanya jangan menyepelekan kakek atau orang tua karena beliau-beliau pernah muda. Yang muda belum pernah tua gitu ya. Nah. Adik sekalian begini jawabannya. Wahai anak muda, sebenarnya saya tidak perkasa. Tenagamu jauh lebih kuat dari tenaga saya. Pukulanmu jauh lebih dahsyat dari pukulan saya. Apa yang saya lakukan tadi itu, saya hanya meneruskan pukulan kamu. Saya hanya meneruskan. Seandainya kamu tadi tidak berhenti, mestinya 2-3 kali lagi itu udah pecah itu batu. Nah, ini pesan kepada kita yang muda, jangan gampang menyerah. Harus sabar menjadi modal kita, karena dengan kesabaran itu kuncinya baru kita memperoleh sesuatu. Baik. Ya, kita menghadapi ujian kalau nggak sabar belajar nggak lulus. Ya. Jadi yang perlu adalah latihan sabar. Latihan sabar. Baik, bahwa di depan ada yang menunggu yang lebih baik, lebih cemerlang dari usaha, kesabaran, jerih payah yang kita lakukan. Ya, nanti kita bicara bagaimana menstimulasi supaya kita menjadi remaja sabar. Remaja Setuju ya? sabar, ya. Baik, setelah pesan berikut, pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Menuai kemakmuran. Baik pemirsa, kita masih dalam acara Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Alhamdulillah tadi kita Ustadz sudah interaksi dengan adik-adik di Masjid Istiqlal. Ya. Selanjutnya kita interaksi dengan pemirsa di rumah. Ini ada FB dari saudara kita Asep di Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini Asep ini masih muda Ustadz. Pertanyaannya, pemuda yang dirindukan surga seperti apa Ustadz katanya? Pemuda yang dirindukan surga. Itu pertanyaannya. Iya. Dalam hadis Nabi SAW yang menggambarkan atau yang menjelaskan ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar, mendapat naungan Allah ketika tidak ada sesuatu pun untuk bernaung, untuk berteduh. Nggak ada pohon, nggak ada gedung, nggak ada basement dan seterusnya, nggak ada Masjid Istiqlal untuk bernaung. Salah satu dari 7 itu adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksi hadisnya, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak-anak muda yang tumbuh berkembang dalam jalur rel batasan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, yang bisa memelihara dirinya dari berbuat yang mungkar. Ya, dia selalu menjaga akhlaknya, menjaga pergaulannya, menjaga citra dirinya, dan ini bahagian dari ibadahnya. Ya, yang dia pun memelihara sholatnya, dia senantiasa juga rajin di masjid. Ya, rajin di masjid sebagai oasenya orang-orang Islam atau pemuda-pemuda Islam. Jadi disitulah tempat kita bernaung. Bagaimanapun Nabi menggambarkan, ibaratnya masjid itu bagi orang Islam sama dengan air dengan ikan. Jadi ikan betah di dalam air, gak ada ikan tuh yang minta keluar dari air. Demikian juga kita umat Islam, pemuda Islam harus betul-betul memperhatikan masjid, masuk masjid, menjadi bahagian dari masjid, pembinaan akhlak-akhlak teman-teman Anda yang muslim, yang di dekat Anda. Dan itu salah satu bentuk dari generasi muda yang tumbuh berkembang dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja Ustaz tadi mengenai tentang menstimulasi remaja supaya betul-betul sabar dalam ketaatan begitu. Sabar dalam ketaatan. Begini, adik-adik sekalian, Baulan. Anak muda dengan gayanya,
dengan gerakannya, Stylenya ya. stylenya. Dia kan tidak akan bergaul dengan yang tua, Iya. tentunya. Dia akan bergaul dengan teman mudanya. Kecenderungannya Teman karena sebaya. masa jayanya itu kepada dunia itu sangat luar biasa. Ya, kalau anak muda tidak berteman, berarti tidak gaul. Nggak gahol katanya. Iya. Baik. Nggak gaul. Oleh karena demikian, bergaul itu cenderungnya mengikuti emosi, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh teman-teman. Itu gampang sekali. Ya. Ya. Kata Ngegeng. kuncinya gimana Ustaz? Ngegeng. Kata kuncinya supaya kita punya emosi yang baik bergaul sama siapa? Oke, baik. Dengan demikian kita harus tadi punya media atau forum untuk bertemu. Ya. Tadi kan kita katakan jangan keseringan ke mall, sesekali boleh. Iya. Jangan cari tempat hiburan-hiburan yang mengundang maksiat. Berarti coba sekarang bikin sesuatu, kreasi, inovasi yang berintegrasi dengan rumah kita atau berintegrasi dengan masjid. Seperti ini dengan kan masjid. kegiatan organisasi remaja. Ya. Seperti di sini juga katanya ada tim Marawis atau Hadro katanya juga ya. Ya, Baik. betul. Ya Hadro. Iya. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif ya, hadrah ya, marawis ya, Karang Taruna ya. Baik. Untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan itu harus banyak dipelopori oleh yang remaja sehingga lebih banyak waktu bagi teman-teman yang lain juga kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan positif. Ya luar biasa Ustaz, masih banyak sekali yang mau kita bicarakan tapi kita dibatasi oleh waktu. Waduh. Belum ini ya, masih pingin lama ngobrol sama Ustadz nih, tapi kita harus pada sesi kesimpulan. Silakan Mas Rosid. Baik pemirsa TVRI dan adik-adik sekalian, tadi kita sudah dengarkan bersama uraian dari Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail bahwa pemuda yang baik itu adalah yang menjaga akhlaknya, terutama akhlakul karimah. Lalu kedua, pemuda yang berprestasi di tingkat belajar ataupun di tingkat organisasi. Lalu juga selanjutnya memilih tempat-tempat yang baik. Kita hindarkan yang namanya tempat hiburan yang tidak baik, tapi kita lebih condong kepada organisasi yang baik seperti masjid, seperti organisasi OSIS atau juga lain sebagainya, sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan pemirsa di rumah semoga menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk terakhir, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail. Silakan Ustaz. Baik pemirsa, adik-adik sekalian, mari kita berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan yang Engkau limpahkan berkah, Engkau limpahkan rahmat, Engkau limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Jadikan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau lindungi kami semua dari seluruh perkataan dan perbuatan tercela ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni pula dosa dan kesalahan orang tua kami, ampuni guru-guru kami, teman-teman kami, handai tolan kerabat kami, orang yang menyayangi kami, orang yang mencintai kami, orang yang berjasa dalam hidup kami. Semoga Engkau ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun telah wafat. Ya Allah, sinarilah kalbu, hati, akal pikiran kami dengan sinar petunjuk-Mu ya Allah. Semoga kami mampu menapaki jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk arahan yang telah Engkau bimbingkan kepada kami dan telah diteladankan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami generasi muda muslim yang cemerlang. Jadikan generasi muda muslim yang berjaya dunia dan akhirat. Jadikan kami generasi muda yang sukses dunia dan akhirat. Jadikan kami generasi muda yang cerdas, tumbuh berkembang dengan akhlakul karimah yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, mudah-mudahan kami mampu membuktikan diri menjadi hamba-Mu yang berbakti, hamba-Mu yang taat. Kami pula mampu dan sanggup taat kepada kedua orang tua kami ya Allah.
taat kepada guru-guru kami, meneladani yang baik dari kehidupan kami, dan menjauhi keburukan atau menghindari keburukan dari contoh-contoh yang dicontohkan oleh lingkungan kami. Ya Allah, terima doa dan munajat kami, bimbing kami, jadikan kami hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih kehadirannya. Sama-sama, terima Mas Rusdi, kasih. terima kasih. Juga adik-adik tersayang, terima kasih kehadirannya ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan peranan agama yang ditanamkan di dalam keluarga membuat remaja kita nyaman dan remaja kita bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan akhirnya kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita dengan baik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah pekan depan kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini lebih bermakna dan lebih bagus, khususnya untuk para remaja yang masa kini. Karena remaja zaman sekarang ini banyak yang mengikuti gaya-gaya luar yang kurang baik dan saling melupakan ajaran agamanya sendiri. Kesan saya untuk acara ini sangat bagus. Terutama untuk memperbaiki akhlak kita kepada orang tua, kepada Allah dan kepada guru. Semoga kita jadi manusia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.